Halo para pendengar, kami dari kelompok 3 ODP BNI Batch 250 akan menjelaskan sedikit tentang Digital Decision Making. Kelompok kami terdiri dari Audi, Farik, Mary, Salsa, dan juga Suci. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang Digital Decision Making, kita lihat dulu yuk tentang Transformation of Bank. Ternyata ada beberapa bagian dari transformasi bank, yaitu Bank 1.0, Bank 2.0, Bank 3.0, Bank 4.0, dan Bank 5.0. Pada awal perbankan modern atau Bank 1.0, fungsi utama bank adalah saving. Selanjutnya, berkembang menjadi utility pada Bank 2.0. Pada Bank 3.0, fungsi perbankan dapat digunakan anywhere, anytime. Lalu berkembang menjadi Bank 4.0, di mana fungsi bank berubah menjadi digital bank, dan selanjutnya menjadi financial advisor pada Bank 5.0. Berikut merupakan sekilas dari proses decision making lewat Double Diamond Model, di mana proses yang dilewati antara lain 1. Goal clarification, 2. Solution search, 3. Solution analysis, 4. Solution evaluation, 5. Decision, dan yang terakhir, control. Lalu, apa sih digital decision making? Decision making atau pengambilan keputusan merupakan seni pemilihan alternatif solusi atau alternatif tindakan yang tepat dari sejumlah alternatif solusi atau tindakan yang tersedia guna menyelesaikan suatu masalah. Jenis decision making ada dua. Yang pertama, rational decision making, yaitu pengambilan keputusan secara rasional. Yang kedua, intuitive decision making, yaitu pengambilan keputusan yang lebih menekankan pada intuisi, empati, maupun emosional. Lalu bagaimana sih cara menentukan menggunakan intuitive decision making atau rational decision making? Ketika ketidaktahuan, tekanan waktu, dan ketidakpastian semakin tinggi atau besar, maka sebaiknya menggunakan intuitive decision making. Sebaliknya, jika ketidaktahuan, tekanan waktu, dan ketidakpastian yang dihadapi relatif rendah, maka sebaiknya kita menggunakan rational decision making. Selanjutnya merupakan decision making di era digital, di mana decision making di era digital harus merupakan agile decision making. Agile decision making dirancang untuk membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan sepenuhnya selaras dengan bekerja yang lebih efektif dengan kecepatan. Dalam membuat sebuah keputusan, diperlukan suatu strategi yang tepat, yaitu menggunakan UDALU. O. Observe, yaitu melakukan observasi. O. Orient, atau setelah melakukan observasi, kita harus menentukan posisi. D. Atau decide, di mana kita mengambil keputusan. Dan A. Yaitu melakukan keputusan yang telah diambil. Dalam Agile Decision Making digunakan pula Sailboat Agile Retrospective, yaitu sebuah teknik retrospektif di mana kita dan anggota tim kita yang agile dapat membayangkan proses decision making yang kita kerjakan sebagai sebuah perahu layar. Hal ini merupakan cara visual bagi tim kita untuk dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang mendorong proses kita ke depannya, serta hal-hal apa saja yang dapat menahannya. Selanjutnya merupakan multi-kriteria decision analysis, yaitu MCDA. MCDA merupakan metodologi pengambilan keputusan yang formal, terstruktur, dan transparan. Pada umumnya, pengambilan keputusan ini mengikuti proses yang sama, yaitu pertama, mengidentifikasi berbagai kriteria, kedua, mengidentifikasi alternatif solusi, ketiga, memberi peringkat atau pembobotan kriteria, dan yang terakhir, memberikan nilai, peringkat, atau pembobotan alternatif pada setiap kriteria. Setelah MCDA ada pula AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP merupakan metode MCDA yang paling banyak digunakan untuk membuat suatu keputusan, di mana
AHP ini merupakan suatu sistem pendukung keputusan yang relevan serta memiliki penghitungan nilai konsistensi dalam menentukan tingkat prioritas kriteria dan alternatif. AHP berfungsi untuk menetapkan bobot prioritas sebagai alternatif dengan mengatur tujuan, kriteria, subkriteria dalam suatu struktur hierarki. Sekarang, yuk kita latihan decision making. Masalah yang akan kita angkat dalam latihan kali ini adalah bagaimana kita membuka kantor cabang baru BNI di suatu kota. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan brainstorming atas alternatif kota yang akan kita pilih. Lalu akan kita prioritaskan pilihan-pilihan yang ada. Di sini kami memiliki beberapa alternatif kota, yaitu Merauke, Duri, Sumbawa, Loksmawe, Jombang, Jayapura, Painan, Binjai, serta Ibu Kota Baru Nusantara. Yang mana kota-kota ini kami kerucutkan lagi menjadi 3 kota saja, yaitu Painan, Ibu Kota Baru Nusantara, dan Merauke. Dari kota-kota yang sudah diprioritaskan, kami melakukan evaluasi antar ketiga kota tersebut, yang mana evaluasi ini dilakukan dari 2 sisi, yaitu achievability-nya serta availability-nya, di mana didapatkan pula kota Painan merupakan kota yang sangat achievable serta available. Sama seperti langkah pertama, kita akan kembali melakukan brainstorming tentang alternatif kriteria yang menopang. Di sini kami mencontohkan beberapa alternatif, antara lain dekat dengan jalan raya, dekat dengan pusat pemberbelanjaan, mudah diakses, adanya lahan kosong untuk parkir, dan sebagainya. Di mana alternatif ini kami kerucutkan kembali menjadi 4 kriteria saja, yaitu yang pertama, sudah tercover dengan jaringan internet, air, dan listrik, mudah diakses nasabah, harga sewa atau beli bangunan yang terjangkau, serta adanya lahan kosong untuk parkir yang memadai. Tentu saja, kriteria yang sudah kita prioritaskan harus kembali dievaluasi. Kali ini, evaluasi dilihat dari sisi measurable-nya serta impact outcome-nya, di mana dari kriteria-kriteria ini ada 2 kriteria yang sangat measurable dan memiliki impact, yaitu yang pertama, tercovernya jaringan internet, air, dan listrik, serta tentang harga sewa atau beli bangunan yang terjangkau. Jangan lupa, kita juga harus menghitung konsistensi rasio dari hasil brainstorming yang sudah kita lakukan, agar dapat membantu kita membuat keputusan nantinya. Perhitungan konsistensi rasio ini dapat dilakukan lewat website online ya. Selanjutnya, kita juga harus memikirkan potential problem yang dapat terjadi, internal maupun eksternal. Dalam masalah ini, potential problem internal yang memungkinkan untuk terjadi antara lain pengadaan peralatan kantor, pegawai yang akan dimutasi seperti kepala cabang, manajer, dan lain-lain, serta penambahan tenaga kerja langsung seperti CS, teller, dan office boy. Sedangkan potential problem eksternal yang memungkinkan untuk terjadi antara lain tentang kewajiban perizinan oleh OJK, BI, dan pemerintah, adanya pungutan parkir liar, perizinan dengan tokoh masyarakat setempat, serta perampokan dan pencurian. Dari potential problem yang sudah kita jabarkan, maka harus pula dijabarkan berbagai solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya, untuk menyediakan budget yang banyak, izin dengan lurah atau tokoh masyarakat, melakukan rekrutmen pegawai baru, mengajukan perizinan, dan sebagainya. Yang mana solusi-solusi ini akan kembali dikotak-kotakan di berbagai kriteria. Seperti apakah solusi ini terbilang susah, mudah, termasuk internal atau eksternal. Terakhir, kita harus dapat membuat konklusi atau mengambil keputusan dari masalah yang sudah kita bedah satu persatu. Dari permasalahan pembukaan cabang baru BNI, kami memutuskan untuk membuka cabang baru di Kota Painan, karena sudah memenuhi semua kriteria yang sudah kami jabarkan sebelumnya.
di mana keputusan ini akan memiliki beberapa potential problem seperti perizinan OJK, BI, dan Pemda, adanya pemungutan parkir liar, perampokan dan pencurian, pengadaan peralatan kantor, dan sebagainya. Namun, walaupun begitu, kami juga sudah melakukan mitigasi solusi seperti rekrutmen pegawai baru, outsourcing satpam, mengajukan perizinan, dan sebagainya. Dengan kesimpulan yang sudah dijelaskan, maka berakhir pula penjabaran masalah decision making kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.